Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, diberkati, amin. Yang hidupnya saat ini menerima berkat dari Tuhan, boleh dulu semuanya lambaikan dulu tangannya. Iya. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Ya, saya juga percaya bahwa hari ini kita datang di tempat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semuanya karena kasih Tuhan. Ada amin. Ya, saudaraku, saya percaya ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita boleh merasakan ada beban berat di dalam hidup kita. Bahkan kadang Tuhan izinkan ada masalah di dalam hidup kita. Ada mungkin masalah keluarga, ada mungkin masalah kesehatan, bahkan sekalipun di dalam pekerjaan kita. Tapi kita percaya Tuhan kita tetap setia. Mari andalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Karena Tuhan berkata hari ini, mari kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada amin. Ya, baiklah saudaraku. Sebelum kita menyembah Tuhan, boleh kita sama-sama siapkan hidup kita. Kita saat ini mau mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama tundukkan kepala. Kita mau taat saat teduh bersama. Ibrani 10 ayat 19 sampai 23 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu tabir dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus untuk teguh di dalam iman kami Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama buka hati kita pada pagi hari ini. Yang rindu saat ini menyembah Tuhan, yang rindu saat ini menyampaikan isi hatinya untuk Tuhan. Mari lembutkan hatimu untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sampaikan apa bebanmu. Katakan pada Tuhan apa yang kau rindukan selama ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau kau saat ini punya beban di dalam keluarga, kalau saat ini engkau punya masalah di dalam pekerjaan, engkau saat ini punya masalah di dalam kesehatan yang mungkin saat ini boleh menggoyahkan imanmu, tapi percayalah, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan engkau terjatuh. Oh Tuhan, oh kami tinggikan nama-Mu Yesus. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Saat ini kami mengaku Tuhan dengan lidah dan mulut kami bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan kami Tuhan, yang sanggup memberikan kami kekuatan, yang sanggup menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan
siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu ingin lebih lagi bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita tinggikan nama Tuhan. Kita serukan nama Tuhan pada pagi hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Oh kami tinggikan nama-Mu. Besarlah kasih-Mu Tuhan. Oh Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Oh iman kami berkata kami menang Tuhan Yesus. Ditinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Mari jemaat Tuhan kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya di dalam kehidupan kami. Memuji-Mu Tuhan Yesus. Oh hosana bagi-Mu. Mulialah besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Amin Tuhan, sebab termulialah nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Segenap hati kami katakan, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama. Katakan layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kami mau buka hati kami Tuhan, bersekutu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah Kau ditinggikan Tuhan. Segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, layak Tuhan disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak Tuhan disembah. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Hosana bagi-Mu. Oh haleluya. Engkau Tuhan, Raja kami. Engkaulah keselamatan Tuhan. Biarlah segala bangsa memuji nama-Mu, menyembah
pada pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, we believe in you. Mari kita yang percaya sama-sama katakan dengan lebih lagi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sebab Engkau Tuhan yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, berikan sorak-sorak yang terbaik pada Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Biarlah segala bangsa Tuhan boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, bekerjalah Tuhan di tempat ini. Ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu dan semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kami yang hadir tidak lagi sama Tuhan, tapi kami Tuhan beroleh kehidupan baru Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus diubahkan. Kami rindu dijamah di setiap di tempat ini Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau memuji dengan Engkau Tuhan dengan lebih lagi, dengan sukacita, dengan sorak-sorak di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita. Amin. Boleh dulu kasih tos kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin Tuhan. Amin. Mari kita yang percaya, kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, gunung batu dan keselamatan kami. Mari kita semua sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, kami percaya. Beribu rempah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Yang percaya dengan segenap hati kita nyanyikan
sungguh Engkau bersamaku. Amin. Dengan iman kami berkata, beribu rembah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kemenangan kami Tuhan. Bersyukur. Mari kita umat Tuhan dengan segenap hati katakan, takkan pernah Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Semuanya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Boleh sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah sumber kemenangan kami. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yes. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Amin Tuhan Yesus. Sebab kami mau terbang bersamamu Tuhan. Mari kita semuanya boleh sama-sama bertepuk tangan dengan lebih lagi buat Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Katakan ku menantikan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan Semuanya jemaat. baru. Ku kan terbang di kiri Allah bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya. Kami mau terbang bersamamu Tuhan. Kami mau belajar teguh di dalam iman kami. Mari kita semua jemaat Tuhan, boleh kita katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu
kita semua jemaat Tuhan, kita kasih tepuk tangannya. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu aku merombak. Bukan aman di dalam-Mu. Mari kita semuanya menari sama-sama. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu. Sebab firman-Mu Amin. aku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh kita semuanya katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan nama Tuhan, hanya di dalam-Mu. Haleluya. Amin. Boleh saudaraku semuanya silahkan kembali dulu. Ya Tuhan, benar. Kami ingin terbang Tuhan bersama Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Ya baiklah saudaraku, mari kita sama-sama dengarkan pesan dari Bapak Gembala kita. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya menyapa saudara pada hari ini dengan membawakan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Lakukan Bagian Kita. Hasilnya Tuhan yang tentukan. Diambil dari Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dari ayat ini kita bisa mencermatinya dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi manusia, dan sisi yang kedua adalah sisi Allah. Kita tahu saudaraku, seorang petani umpamanya, dia mengolah tanahnya, dia membajak, dia menabur benihnya, dia berikan pupuk, lalu dia siram, lalu dia rawat sedemikian rupa, bahkan dia usir hama, tapi akhirnya kita tahu Tuhanlah yang menentukan hasilnya. Hidup kita ini pun demikian. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, beberapa kebenaran yang ingin saya sampaikan dari ayat ini tadi adalah, yang pertama, bagian manusia adalah merencanakannya. Artinya Allah mau kita secara proaktif. Allah ingin supaya kita ini bukan cuman sekedar berdoa saja, tapi doakan, rencanakan, doakan. Di dalam Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Ini juga menggambarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bijak. Tidak sembarang memukul, tetapi bekerja dengan excellence. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat,
berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara tahu, kalau kita ingin memberikan sebuah persembahan, kalau kita ingin melayani seseorang yang terhormat, kita tidak pernah memberikan pelayanan yang sembarangan. Kita tidak pernah menjamu mereka dengan makanan yang asal-asalan. Yang terbaik, bahkan dari jauh-jauh hari sudah kita rencanakan akan disuguhkan makanan apa. Allah menghendaki kita demikian. Rencanakan dengan baik, dengan teliti. Allah menghendaki kita supaya kita bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Allah menghendaki kita supaya kita bekerja cerdas, yaitu menggunakan strategi, pakai akal budi kita, semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, dari sana kita akan melihat, saudaraku, bagaimana nanti Tuhan turut bekerja di sana. Kenapa? Karena di situ ada bagian Tuhan sesudah kita menyelesaikan bagian kita. Keputusan adalah milik Tuhan. 3 hal yang Tuhan pegang dan yang sering sekali menentukan keputusannya adalah 1. Waktu. Allah yang pegang waktu. Kita boleh saja berkata kami memulai bisnis bersama-sama dengan dia, tapi kenapa dia yang berhasil duluan, saya belakangan? Saudara, berikan itu. Hak Tuhan yang menentukan kapan kita berhasil, kapan kita masih harus menunggu, kapan kairosnya Tuhan tiba buat kita, tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, pintu, kesempatan. Kita kadang-kadang sudah berusaha bekerja keras, saudaraku. Kita kadang-kadang sudah berusaha sedemikian rupa. Anak-anak kita mungkin sudah belajar dengan sedemikian keras, tapi ternyata mungkin Tuhan belum bukakan pintu. Kita harus tunduk kepada Allah. Wahyu 3 ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada dapat yang menutupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia yang menutupnya, tidak ada satu yang dapat membukakannya. Jadi, pintu Tuhan yang punya, kesempatan itu Tuhan yang punya. Sabar, nantikan dia bertindak, taati dengan apa keputusannya. Yang ketiga, peninggian, penumbuhan, pertumbuhan, itu pun Tuhan yang punya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Mungkin saudara merasa, usaha saudara kok begini-begini saja, pekerjaan saya kok begini-begini saja, jabatan saya kok begini-begini saja. Tuhan tahu sampai level mana kita bisa diangkatnya. Tuhan tahu seberapa besar yang bisa kita kerjakan, yang kita tangani dengan baik. Tuhan tahu, dan dia tidak ingin justru dengan mengangkat kita tinggi, lalu kita tidak berprestasi, sehingga kita buruk di mata orang lain. Atau ketika dia percayakan banyak hal kepada kita, justru itu yang membuat kita menempuh jalan neraka. Karena kita dengan demikian lebih terpesona kepada apa yang dia berikan kepada kita daripada sang pemberi itu sendiri. Dia tahu. Dalam hal ini pun kita sering sekali gagal untuk menyerahkan bagian itu kepada dia, karena memang itu adalah bagiannya Tuhan untuk menentukannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tanggung jawab kita, tugas kita, lakukan bagian kita. Rencanakan, kerjakan dengan keras, kerjakan dengan cerdas, kerjakan dengan tuntas. Itu bagian kita. Dan selebihnya itu adalah bagian Tuhan. Atau dengan kata lain, tanggung jawab kita adalah ketaatan, hasil adalah urusan Tuhan. Kalau kita berpegang pada hasil, kita akan cemas. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita akan tenang. Kalau kita merasa kita yang bertanggung jawab atas hasil, kita akan tidak tenang, saudaraku. Bahkan sering sekali kita menghukum diri kita. Kita berkata kita gagal. Tapi serahkan pada Tuhan.
sesudah semuanya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa menghargai porsinya Tuhan, maka hidup kita akan tenang dan terus bergiat di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Orang yang mengerti ayat ini, 1, dia tidak akan malas. 2, dia tidak khawatir. Saudara kan dikasihi Tuhan, mari hari ini kita terus kerjakan bagian kita. Sekalipun belum kelihatan hasilnya, bagian kita kerjakan. Bagian kita jujur, bagian kita rajin, bagian kita tingkatkan kemampuan. Bagian kita adalah berikan pelayanan yang terbaik. Rencanakan semuanya. Sesudah itu, bagian Tuhan adalah Dia bukakan kita pintu, Dia berikan kita kesempatan, Dia berikan kita peninggian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Amsal 16 ayat yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada bagian akhir ini saya mau mengajak kita semuanya, lakukan yang terbaik, seolah-olah semua tergantung padamu. Berdoa sungguh-sungguh, seolah-olah semua bergantung pada Tuhan. Amsal 19 ayat 21 ini bukan mengajak kita bermalas-malasan, oh karena Tuhan yang menentukan, sudah kita tunggu saja. Tidak. Ada bagian kita di sana. Rencanakan, kerjakan, doakan, serahkan pada Tuhan. Maka Dia yang akan membuat saudara berhasil. Berikanlah kepada Tuhan jalan hidupmu. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan memberkati kita semuanya dengan limpah-limpahnya. Terus kerjakan bagian kita, Dia akan mengerjakan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya baiklah saudara, kita kembali memuji Tuhan. Mari kita boleh sama-sama kembali siapkan hati kita. Kita mau berseru kepada Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan setiap kami. Iman kami tidak akan goyah Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Mu. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat
kita katakan dengan segenap hatimu, kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita dan sumber pengharapan kita. Sama-sama katakan, Engkaulah tempat perlindunganku saat badai menerpa. hati kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan lebih lagi, sama-sama kita katakan, sejauh langit Mari umat Tuhan, kami undang sama-sama kita bangkit berdiri. begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus. Buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami, sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, Kau mengizinkan kembali kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyembahan kami, puji-pujian kami kepadamu, dan permohonan kami, penyembahan kami. Tuhan, biarlah itulah menjadi tanda syukur kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau tenangkan hati kami ya Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Biarlah
Kasih Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, agar kami semakin sempurna dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau tenangkan hati kami dan berfirman-Lah kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Salam buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama baca ayat yang mengawali firman kita pada hari, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita sama-sama mengucapkannya dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Dan pada hari ini saudaraku, saya mengambil tema kita pada hari ini sesuai dengan tema yang memang kami sudah sepakati, dan memang ini adalah tema yang dari gembala kita ya, tentang gimana kita untuk menunggu janji-janji Tuhan kepada kita, yaitu saya ambil yaitu tema kita pada hari ini ya, kuat dan teguh saat menantikan janji Tuhan ya, kuat dan teguh saat menantikan janji Tuhan. Mari kita baca dari ayat Yosua 1 ayat 1 sampai 5. Yosua 1 pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama saudaraku, secara pelan-pelan juga ya. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah perintah firman Tuhan kepada hambanya Yosua. Bapak Ibu, selama 40 tahun ya, bangsa Israel telah menantikan janji Tuhan. Padahal sering hamba Tuhan mengatakan bahwa tidak jauh sebenarnya. Tapi karena kita tahu bahwa bangsa Israel selalu ya, mengeraskan hati, selalu berpaling dari hadapan Tuhan, maka selama itu juga Tuhan memproses hidup mereka. Tuhan ingin agar mereka ya, layak untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Dan lewat ayat ini, pada hari ini berfirmanlah kepada Yosua saudaraku, ya, hambaku Musa sudah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Di samping itu pula ya, bersiaplah, harus juga menyeberangi sungai Yordan ya, menyeberangi. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Melalui ayat ini saudaraku, Tuhan berkata kepada Yosua, inilah saatnya bangsa Israel akan memiliki tanah yang telah kujanjikan, yang telah dijanjikan Tuhan kepada
Abraham, Musa. Dengan Musa, saudaraku. Dan di ayat 3 Tuhan berfirman, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, yaitu Musa, yang itu Yosua, akan diberikan kepadanya. Seperti yang telah dikujanjikan kepada Musa. Itulah firman Tuhan kepada Yosua. Kepada kita juga pada saat ini, kalau kita membaca firman Alkitab, kita semua akan diberikan janji Tuhan kepada kita. Justru kita juga nggak mengerti apa janji Tuhan kepada kita, karena kita tidak mau melihat, membaca firman Tuhan. Ini semua adalah janji Tuhan kepada Yosua. Lalu Tuhan mengatakan batas-batas daerah, ya, bukan keseluruhan, ada batasnya juga. Tidak, wah semua harus saya ini, karena ada pernyataan Tuhan, kita ini, serakah kita. Tidak, ada batas-batas daerahnya yang diberikan Tuhan, yaitu dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah Het, itu semua adalah tanah perjanjian. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu firman Tuhan kepada Yosua. Dan untuk menguatkan dan meneguhkan hati Yosua, Tuhan berjanji kepadanya. Janji Tuhan lagi kembali kepada Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Seorang pun. Seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan lagi kepada Yosua. Dia tidak akan meninggalkan, ya, Yosua dalam perjuangannya. Lalu apakah semudah itukah bangsa itu memiliki tanah perjanjian itu? Apakah semudah itu? Ya, kalau kita bayangkan memang gampang ya. Ada pernyataan Tuhan, memang luar biasa kan? Saya mau katakan kepada kita, tidak. Ya. Tetapi haruslah melalui proses yang diizinkan Tuhan kepada mereka, sesuai yang Tuhan katakan pada Yosua. Ada aturannya. Bukan sembrono aja main, ya, apa maunya saya begini. Enggak, ada aturan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam langkah-langkah Yosua. Kemarin di hari Minggu kemarin kita sudah sampaikan itu oleh hambanya, bahwa menjelaskan bahwa kuat dan teguh dalam prosesnya. Harus kita melalui proses itu, saudaraku. Ya, harus lewat proses dan aturan dari Tuhan. Bagaimana seharusnya Yosua bertindak, selalu diatur. Ini tindakannya ini dalam menguasai satu daerah. Ini harus kau lakukan. Ini harus kau lakukan. Ini harus kau lakukan. Nah, itu menandakan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh gembala kita tadi, ketaatan, taat melakukan firman Tuhan. Ya, tidak boleh sembarangan. Dan suka-suka dalam memperlakukan bangsa taklukan. Kalau Tuhan mengatakan begini, lakukan. Enggak sembarangan, saudaraku. Semua diatur oleh Tuhan bagaimana strategi maju berperang. Ya. Dan menyerang, bagaimana dalam memperlakukan raja yang ditaklukkan. Ada aturannya. Bagaimana hasil jarahan yang di kerajaan yang sudah ditaklukkan, bagaimana diatur, di mana ini penjarahan ini begini-begini, apa dihancurkan, hancurkan. Kalau ini dia tidak, nggak boleh sembarangan. Ada aturannya. Ya. Di mana dibawa dan apa saja yang jarahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ada jarahan yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Ya. Saya mengatakan di Yosua 6 ayat 19, Yosua 6 ayat 19, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Itu nggak boleh sembarangan. Ya, Tuhan semua bagi Tuhan, ya, kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Itu harus dipersembahkan pada pembendaharaan Tuhan. Itu aturan. Kalau sempat itu dilanggar, ya, akan menanggung risiko, saudaraku. Memang kelihatannya kejam Bapak Ibu dalam
proses yang diizinkan Tuhan yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel kejam. Ya, Tuhan mengizinkan membunuh. Ya kan? Tuhan mengizinkan membunuh. Bukan hanya prajurit yang berperang. Kalau Tuhan sudah mengatakan habiskan semua, tidak boleh ada yang hidup, semua harus dihabiskan. Prajurit, orang perempuan, anak-anak harus dihabiskan. Semua ternak harus dihabiskan. Itu aturannya yang diberikan Tuhan. Dan itu harus ditepati. Gak boleh kita ini. Ya, kalau kita membaca ya, kisah Yosua ini, itu semua tertera di situ. Sebelum kami diberikan bahan kemarin, itu kami diperintahkan dulu untuk membaca kitab Yosua dari 1 sampai 24. Kami membaca itu luar biasa. Ya. Bertolak belakang dengan apa yang kita percaya pada saat ini. Ketika Tuhan ada di dalam itu, ada apa? Karena kita memiliki kasih. Kalau dulu tidak, pokoknya apa yang diberitahukan, habiskan. Ya. Ini tinggal. Ya. Kalau Tuhan memerintahkan jangan ada yang hidup, maka semua termasuk ternak harus dihilangkan. Itu yang diberikan Tuhan. Kejam memang saudaraku. Ya, tapi kita jangan lupa bahwa dalam perjanjian lama mengatakan di Ulangan 19 ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi dan seterusnya. Dan itu dikembalikan lagi, disampaikan lagi pada kita, yaitu di Keluaran 21, di Imamat 24, itu semua diberikan kepada, dicatat di situ. Semua dikatakan itu. Ya. Lalu apakah selain penyertaan Tuhan, ya kita tahu penyertaan Tuhan kepada Yosua yang luar biasa, seperti Tuhan menyertai Musa hambanya. Itu janji Tuhan. Selain penyertaan Tuhan kepada Yosua dan bangsa itu, apakah mujizat yang Tuhan lakukan kepada mereka? Ada. Ya, kita nggak perlu jauh. Ketika Musa menyeberangi sungai Laut Merah, yaitu Tiberau, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul air itu, lalu air itu terbelah menjadi kering. Dan begitu juga ketika Yosua menyeberangi sungai Yordan untuk sampai ke tanah Yeriko. Tuhan juga melakukan itu. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Musa dengan tongkat, tapi Yosua memerintahkan kepada Tuhan memerintahkan Yosua untuk memakai tabut perjanjian Allah. Ketika tabut perjanjian Allah, ya, mereka yang memikul tabut itu menginjak air itu terbelah. Sungai Yordan terbelah. Disitulah bangsa Israel lewat. Ya, dari sini kita melihat bahwa kalau Tuhan sudah benar-benar ya, menjawab doa-doa ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Dia tidak tanggung-tanggung untuk menolong kita. Dia tidak tanggung-tanggung untuk menyertai hidup kita. Semua akan diberikan kepada kita, apapun itu, dan kita akan terheran-heran saudaraku. Kita akan mengatakan bahwa itu belum pernah saya melihat. Ya, selain mungkin penyertaan Tuhan yang tidak terlihat di mata telanjang, tapi yang terlihat adalah sungai Yordan itu terbelah, terbagi dua. Yang arus dari bawah terbendung, yang arus dari atas berhenti mengalir. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan jangan kita ragu akan kasih Tuhan. Yang penting kita taat, kita lakukan perintahnya sesuai apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya pada kita. Ya. Jadi jangan kita ragukan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita. Ya. Dahulu Musa membelah Laut Merah dengan Tiberau dengan tongkatnya. Tapi Tuhan menyertai Yosua dengan tabut perjanjian Allah kepadanya. Ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua sepanjang hidupnya sesuai janjinya saudaraku. Lalu pertanyaannya, mengapa Yosua begitu percaya dan teguh
ya, berpegang pada janji Tuhan kepadanya. Ya, kita tahu bahwa Yosua sudah menjalani 40 tahun bersama Musa di padang gurun. Bisa saja Yosua tidak percaya, saudara. Bisa saja. Kenapa? Begitu teguh, kuat Yosua, ya, memegang janji Tuhan kepadanya, ya. Padahal Yosua bisa aja, ya kan? Bisa saja. Ya, cobalah kalau kita 40 tahun nggak pernah dijawab, nggak pernah sampai kepada tanah kanan perjanjian itu. Bisa berpaling, saudaraku. Ya, ada 4 hal yang mendasari keteguhan Yosua pada janji Tuhan. Ya. Yang pertama adalah Yosua mengenal Tuhan yang dia percayai. Kenapa bisa begitu? Karena itu adalah didikan daripada Musa kepadanya. Dia seorang, ya, yang taat kepada Tuhan, dia taat kepada Musa, didikan keimanan kepadanya. Makanya dia mengenal Tuhan seperti Musa mengenal Allah dalam hidupnya. Yang kedua adalah karena Tuhan berjanji menyertai Yosua. Pada saat ini kita juga dijanjikan Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada dalam hidup kita. Kita dijanjikan Tuhan juga. Tapi apakah kita benar-benar percaya? Ya, benar-benar kita percaya kepada janji itu? Apakah kita ragu dalam janji itu? Tapi Yosua tidak. Dia benar-benar, ya, percaya akan janji Tuhan. Seperti bacaan kita di Yosua 1 ayat 1-5 tadi. Itulah janji Tuhan. Ya. Yosua percaya akan janji Tuhan akan selalu menyertai sepanjang hidupnya. Kita juga sudah disampaikan itu, tapi kita ragu. Ya. Yang ketiga, Yosua menolak memikirkan suara yang meledak, melemahkan atau suara terbanyak. Ya, kita tahu, ya, pasti banyak suara-suara. Kadang kita, saudaraku, kalau kita ada masalah, kita bertanya, ini suara terbanyak, kita ikuti. Tanpa sadar kita malah nambah masalah. Kita melupakan suara yang terkecil. Yosua ketika hendak menguasai Yeriko, dia mengutus 2 orang pengintai di sana, saudaraku. Dan apa yang dihasilkan oleh pengintai itu sama seperti apa yang difirman Tuhan kepadanya, kepada Yosua. Pada Yosua tidak menyampaikan itu kepada mereka. Hanya mereka diutus untuk mengintai tanah Yeriko pada saat itu. Ya, Yosua mendengar suara Tuhan, lalu pengintai juga 2 orang yang diutus oleh Yosua ke Yeriko. Ada kesamaan dengan janji Tuhan kepada Yosua dengan laporan kedua orang utusan itu tersebut. Ya, ada kesamaan, yaitu negeri itu akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Dan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dengan laporan kedua pengintai, yaitu di Yosua 2 ayat 24. Ya, Yosua 2 ayat 24, katanya mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Itu ada kesamaan. Makanya Yosua kuat. Ini ada kesamaan. Ya kan? Kok ada laporan seperti itu? Ada kesamaan dengan janji Tuhan kepada Yosua. Makanya Yosua bukan nggak ada suara-suara dari luar yang banyak sekali yang masuk ke dalam ke telinga Yosua. Pasti ada yang mengatakan kita nggak kuat. Gimana ini? Kita mau menyeberang Sungai Yordan lagi. Gimana begini begitu? Pasukan kita sedikit. Pasukan sana orangnya besar-besar. Tapi Yosua tidak melihat itu. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupan. Ditambah lagi kepada laporan 2 orang pengintai itu. Ada kesamaan, ada kaitan dengan janji Tuhan. Dengan laporan mereka kepada Yosua. Yang keempat yaitu kenapa Yosua begitu percaya akan janji Tuhan adalah karena Yosua sudah membangun kepemimpinan yang baik. Dia sudah membangun semasa bersama-sama dengan Musa. Yosua sudah membentuk pimpinan yang sangat baik dalam
dalam peperangan dalam pasukan mereka. Karena pada saat itu Yosua diberi hak oleh Musa untuk membuat sesuatu, ya, membentuk segala sesuatunya. Seperti kita ketahui bagaimana hubungan Yosua dengan Kaleb. Mereka saling, ya, sepakat dalam memimpin bangsa Israel. Keduanya menjadi teladan iman kepada bangsa Israel, saudaraku. Yosua dan Kaleb menjadi teladan iman, menjadi keberanian, menjadi teladan keberanian. Mereka sangat berani. Mereka mengajak bangsa Israel itu, pasukan Israel itu untuk berani menghadapi sesuatu. Dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka sangat taat kepada Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, kemarin juga sudah disampaikan bahwa ketika dalam kepemimpinan Yosua, bangsa Israel sangat-sangat tunduk kepada Yosua, ya, sampai dia mati. Mereka sangat percaya kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan ketika Yosua mati, mereka pecah belah kembali. Lalu bagaimana Yosua dan Kaleb menjadi orang pengintai, 12 orang yang pengintai itu adalah mereka salah satunya, saudaraku. Yosua dan Kaleb yang 12 orang yang dikirim oleh Musa dengan berkata, percaya bahwa Israel mampu melakukan Kanaan karena Tuhan menyertai mereka. Itu juga modal mereka. Mereka bisa melihat itu, ya. Sedangkan pengintai yang 10 orang membuat bangsa Israel itu takut. Kita takut, orang-orangnya besar-besar, melemahkan. Tapi kembali Musa mendengar orang yang tidak banyak, hanya 2 orang, tapi mereka dengar karena ada kaitannya dengan perjanjiannya kepada Tuhan. Begitu juga hubungan Yosua dengan para pengatur pasukan. Ada relasi. Ya. Kita dalam gereja kita, kalau tidak ada relasi kita tidak bisa maju, saudaraku. Harus ada dari jemaat, pengurus, pelayan, jemaat, harus sama-sama kita. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau hanya satu orang yang mengatur semua, nggak bakal bisa. Ada kekuatan yang sangat kuat di dalam bangsa Israel pada saat itu. Ya. Dan juga dengan Yosua, dengan imam-imam pengangkat tabut Tuhan, mereka sepakat, mereka menurut apa yang diperintahkan oleh Yosua, mereka lakukan. Ya. Tidak bercela. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Mereka tunduk, apapun perintah Yosua, mereka lakukan. Dan kalau ada yang melawan, mereka habiskan. Itu perjanjian mereka, saudaraku. Saking benar-benar mereka sungguh-sungguh, ya, dan tunduk kepada Yosua, mengikut perintah Yosua. Mengapa Yosua melakukan ini semua? Karena Yosua sadar dia tidak memiliki pengalaman pada saat itu. Ya. Semua kita di sini mungkin nggak sempurna, ya kan, saudara. Tapi kalau kita bersama-sama, saling melengkapi, saling kita membantu, bekerja sama, kita akan menjadi, ya, tim yang sangat kuat, ya, dalam pelayanan kita di gereja, ya. Tapi dia tetap maju karena dia tahu seluruh bangsa Israel dan kawan-kawannya mendukung langkah-langkahnya, saudara. Dia percaya itu. Semua bangsa Israel, ya, penduduk Israel mendukung langkah-langkah Yosua. Bapak Ibu, melalui kisah Yosua ini, saudaraku, mari kita belajar dan saya mengajak kita semua untuk memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh Yosua. Janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Janji Tuhan sudah diberikan kepada Yosua. Tapi Yosua taat kepada itu, kepada janji itu. Bagaimana kita saat ini? Janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Yosua hatinya tetap teguh percaya bahwa janji Tuhan meskipun tantangannya besar, Tuhan berjanji akan menyertainya. Kepada kita juga begitu. Tuhan akan menyertai kita. Yosua mempercayai janji Tuhan daripada berfokus pada kesulitan. Dia tidak melihat kesulitan, berat menghadapi.
Dari kekuatan perang mereka tidak kuat. Mereka tidak akan mampu karena bangsa itu sangat besar. Jumlah pasukan jauh. Tapi Yosua tidak mau melihat itu. Dia melihat janji Tuhan kepadanya, penyertaan Tuhan kepadanya. Ya, secara keseluruhan kisah Yosua ini mengajarkan bahwa percaya pada janji Tuhan berarti memegang teguh firman-Nya, bersandar dan memberikan pengharapan kita kepadanya. Taat meskipun belum melihat hasilnya. Ya, kita taat. Mungkin ada rencana kita tapi belum melihat hasilnya. Kita belum melihat hasilnya, kita udah ragu. Kalau memang itu hal yang positif, ayo semangat, jangan lemah, jangan melihat wah nanti harus begini gitu, jangan, lakukan dulu. Ya, apa nih katakan oleh hamba Tuhan tadi, lakukan bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia akan memberikan kita berkat. Berani menghadapi tantangan karena yakin akan penyertaan Tuhan. Kadang kita ragu, saudaraku. Yosua tidak, yakin dia, teguh kuat dia. Kita ragu, kalau kita kadang-kadang ragu, ada sedikit apa itu rintangan, wah, tawar hati kita, gak mau maju lagi. Makanya nggak bisa berhasil kita, ya kan? Dan tetap setia dalam perjalanan panjang hingga janji itu digenapi. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita ya setia dalam janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan itu, lakukan bagian kita sampai semua itu digenapi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau waktunya sudah Tuhan menjawab segala pergumulan, kita akan merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan membuka pintu, kata firman Tuhan tadi, hamba Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan hidup kita sementara yang saya dengan Yosua ini? Ada kaitan ya. Kita baca dari Ibrani 13 ayat 5. Ini ada perjanjian baru, saudaraku. Ya, ini untuk siapa? Bukan untuk Yosua, ini untuk kita saat ini. Ibrani 13 ayat 5. Saya baca kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji yang sama disampaikan kepada Yosua dan janji yang sama disampaikan kepada kita pada saat ini. Tidak ada beda kita dengan Yosua. Tinggal kita taat apa tidak. Yosua sudah taat. Kita periksa pada hidup kita. Kita sudah taat belum? Kita sudah kuat atau teguh dalam janji Tuhan itu. Ini buat kita, saudaraku. Dulu mungkin nggak pikiran Yosua masalah uang. Kita sekarang ini itu problema kita. Masalah uang, dan uang. Nggak cukup. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak butuh uang, tapi kita jangan fokus ke sana. Kalau kita melakukan bagian kita, uang itu akan mengikuti kita. Itu maksudnya. Kalau saatnya Tuhan mencurahkan berkatnya kepada kita, nggak ada yang sanggup menutup. Itu tadi hamba Tuhan mengatakan itu, nggak ada yang sanggup menutup. Dan kalau udah Tuhan tutup, tidak akan ada yang sanggup membuka. Mau seperti apapun kita, tidak akan ada yang sanggup membuka. Dan dari ayat ini memiliki hubungan yang sama dengan firman Tuhan yang berikan kepada Yosua, saudaraku. Lalu mengaplikasikannya kepada kita orang percaya di masa kini. Ya. Di Ibrani 13 diberkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan di Yosua 1 ayat 5 dikatakan yang berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan yang sama dengan ayat itu adalah, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Sama kan? Yosua manusia biasa. Kita juga ya manusia biasa, ciptaan Tuhan. Yosua kenapa mendapatkan itu, penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidupnya? Karena dia taat dan teguh dengan janji Tuhan. Ya, kita tanya pada setiap diri kita, hati kita. Kita sudah taatkah? Kita sudah teguhkah janji Tuhan? Kita pegang teguh dengan janji Tuhan? Ya, kita yang bisa menjawab sendiri dalam hati kita. Ya. Saya mengatakan ini bukan saya sudah melakukan itu. Saya juga ya mungkin lebih parah dari saudara. Tapi ini perlu kita sampaikan buat kita sekarang, buat saudara dan saya. Ya, kita harus tahu. Ya, mengikuti janji sama kepada Yosua dengan janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya masa kini, saudaraku. Kalau janji pernyataan diberikan kepada Yosua menghadapi tugas berat. Ya, pada saat itu Yosua diberikan janji untuk menghadapi perang, membawa satu bangsa kepada tanah perjanjian itu. Kalau pada kita saat ini, ya pada saat itu Yosua membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat untuk menghadapi musuh besar. Ya, sedangkan janji yang sama di Ibrani 13 digunakan untuk melawan cinta uang dan kecemasan dan kekhawatiran akan perjalanan hidup kita. Bukan untuk perang sekarang. Tapi kecemasan kita, kekhawatiran hidup kita. Ya, di ayat ini menegaskan bahwa Allah yang menyertai Yosua di medan perang adalah Allah yang sama yang akan memelihara kebutuhan hidup kita. Itu yang perlu kita tahu, saudaraku. Gak ada bedanya, saudaraku. Ya. Yosua bisa melangkah dengan berani bukan karena jumlah tentaranya, bukan. Melainkan karena kehadiran Tuhan. Begitu pula dengan orang Kristen pada saat ini. Kita diperintahkan untuk merasa cukup dan tidak tergantung pada finansial semata atau uang. Karena keamanan dan hidup sejati kita dijamin oleh kehadiran Allah dalam hidup kita. Itu yang menjamin ya kehidupan kita. Ya, saya mau ngajak kita ya, pada saat ini. Ya, mari kita baca dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Saya akan baca kitab pelan-pelan. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Mari kita mengikuti dalam hati. Matius 6 ayat 25 sampai 33. 25 ayat 33. Saya baca kepada kita, saudara ikuti dalam hati. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, kekhawatiran kita kalau kita terus pegang itu apa menambah hidup kita, umur kita. Malah sebaliknya akan berkurang karena kita stres, penyakit. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Cantik kan? Enggak memintal dia. Memang itu dah berarti memang pekerjaan Tuhan itu. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bicarakan masalah Salomo. Salomo orang terkaya, orang yang bijak, yang penuh kebijaksanaan. Tapi dia tidak berpakaian seperti itu.
Kalau dibandingkan dengan kita gimana coba? Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Apalah itu tanaman itu dibandingkan dengan hidup kita. Kita udah tahu bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita mulia di hadapan Tuhan. Tapi kadang kita yang menurunkan harga diri kita. Kita turun gitu. Ya kan, kita melemahkan hidup kita sendiri. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua kemegahan, ya, kemegahan, kekayaan, semua juga mencari orang-orang sana. Ya, Tuhan ingin agar kita tampil beda, saudaraku. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita seperti mereka ini, apa bedanya kita? Percuma kita ke gereja mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, tapi dalam hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan. Kembali lagi saya mengatakan, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu yang terpenting. Ya. 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan kepada kita. Kalau kita mencari teguh dalam janji Tuhan, kuat dan teguh dalam janji Tuhan seperti Yosua, kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Semua akan ditambahkan kepada kita. Walaupun dilihat orang tidak kita memiliki apa-apa, tapi ada kepuasan dalam hati kita. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam hidup kita. Kita puas, kita selalu cukup. Ya, cukup, jangan merasa waduh ragu gitu. Kadang orang ragu begitu, besok gimana? Oh, kamu ini gimana? Ya biarin aja urusan besok. Gitu. Makanya saya mau mengatakan bahwa moto saya adalah selalu cukup. Dari kemarin sudah saya sampaikan juga, moto saya dari awal hidup saya, ketika saya berkeluarga, saya mengatakan selalu hidup saya cukup. Tidak pernah merasa kekurangan. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah mengalami hal yang paling susah dalam hidupku. Selalu saya bisa melewatinya. Saya merasa cukup terus, saya cukup. Apa yang ada cukup, gitu. Ngapain? Itu motoku saja, moto kehidupanku, saudaraku. Ya. Jadi dalam hal ini, saudaraku, bukan oleh seberapa harta yang kita miliki. Ya. Jadi Bapak Ibu, Ibrani 13 ayat 5 menasihati kita untuk menjauhkan diri dari cinta uang dan belajar merasa puas dengan apa yang ada pada kita saat ini. Kita belajar, kita terima apa yang ada. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan telah berjanji, katanya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bukan manusia berjanji, tapi Tuhan, pada waktunya Tuhan akan ditepati dalam hidup kita. Percaya saja, pegang aja janji Tuhan. Kita pegang, saudaraku. Ya, Yosua percaya janji Tuhan kepadanya, Yosua percaya akan pernyataan Tuhan kepadanya, maka Yosua berhasil masuk ke tanah perjanjian itu. Ya, bersama-sama hadirat Tuhan yang selalu menyertai hidupnya, saudaraku. Ya, jadi rintangan apa bukanlah hal yang sulit. Kita percaya janji Tuhan. Masalah utama bukanlah uang itu sendiri dalam hidup kita saat ini, melainkan hati yang diperbudak olehnya sehingga tidak pernah merasa puas. Bukan masalah, tapi kekhawatiran kita selalu nggak cukup. Ya, selalu merasa kurang. Makan di hati kita itu merasa kurang aja gitu. Ya.
Jadi sebagai orang percaya agar menaruh fokus pada relasi dengan Tuhan sebagai sumber pertolongan utama, bukan pada kekayaan duniawi yang fana, saudaraku. Akan habis, harta itu habis, kita akan tinggalkan. Ya. Tapi hadirat Tuhan dalam hidup kita akan selalu menyertai sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Begitu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga firman ini menyertai kita dan memberkati kita, ya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau ya Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus agar kami selalu mengandalkan hidup kami, mengandalkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami belajar untuk memegang janji Tuhan itu dalam hidup kami. Kami harus merasa puas apa yang kami miliki pada saat ini. Jamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Biar apapun yang kami miliki saat ini ya Tuhan Yesus, kami menikmati itu. Karena Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau telah menyiapkan semua apa yang kami butuhkan pada kehidupan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan firman-Mu, materikan ia dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Amin. Kami juga mengucap syukur berterima kasih kepada Bapak Madi Daci yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati, memberikan hikmat dan semakin diberkati dalam pelayanannya. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Yang baru pertama kali hadir boleh melambaikan tangannya. 1, 2, ada. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur, kami mengundang Bapak Ibu kembali untuk boleh beribadah pada minggu berikutnya. Pengumuman kegiatan gereja untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah FA Family Altar. Untuk FA Philadelphia, di mana gembala FA-nya adalah Bapak Guntur Ginting, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 19, di mana tuan rumah di rumah keluarga Bapak N. Nainggolan, Ibu Citra Borutamba, di Jalan Tapian Nauli Sigambal. Kemudian untuk FA Nazaret, di mana gembala FA-nya adalah Bapak Kamdam Dau dan Ibu Wilda. Pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 19, FA diadakan di rumah keluarga Bapak Budi Stepu di perumahan Gria Anugerah Kampung Sawah. Kemudian FA Kanaan, di mana gembala FA-nya adalah Bapak Maidi Daci dan Ibu Umi. Kamis 16 Juli 2026 pukul 18, di mana tuan rumah untuk FA Kanaan di rumah keluarga Bapak P. Tambunan atau Pak Isel Gang Sado. Kemudian FA Moria, gembala FA-nya adalah Bapak Denny Sembiring dan Ibu Luciana Borutobing. Kamis 16 Juli 2026 pukul 19 di rumah keluarga Bapak N. Silalahi, Ibu Kartika Siahaan, Perumahan Istana Regensi. Kemudian pengumuman yang kedua, ibadah kaum pria Raja Wali pada hari Jumat pukul 17 Juli 2026 pukul 19 di rumah keluarga Bapak Kamdandau, Pelita 4. Ibadah doa bersama pukul 18 Juli 2026 pukul 10 di gereja. Kami mengundang terutama pelayan yang bertugas mengikutinya wajib untuk mengikuti doa bersama.
Kemudian yang keempat, ibadah Gizmo Sabtu 18 Juli 2026 pukul 18 di gereja di mana tuan rumah adik kita Kesia Daci. 5. Ibadah minggu selanjutnya Minggu 19 Juli 2026 pukul 10 di gereja Jalan Kota Pinang Rantau Prapat. Keenam, ibadah sekolah minggu 19 Juli 2026 pukul 10 di gereja lantai 1. Ketujuh, untuk mendukung kebutuhan pelayanan gereja, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan daya. Untuk itu jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan. Laporan keuangan, sisa kas 4 Juli 2026 sebesar Rp14.097.769. Total pemasukan 13.936.000, pengeluaran 7.350.200, maka sisa kas kita pada tanggal 11 Juli 2026 sebesar 20.783.569. Mari kita terus mendukung rencana pembangunan gereja kita, baik dalam doa, daya, dan dana. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide pengumuman pembangunan. Kedelapan, mari kita dengarkan laporan kas gereja dari Ketua DPJ JKI TOPC Rantau Prapat. Kami mintakan kepada kesediaan bendahara untuk memberikan laporannya. Oke, karena ada sesuatu yang belum ini ya, kita bisa mendengarkannya di ibadah minggu depan. Pengumuman yang ke-9, formulir pendataan jemaat, seluruh jemaat diwajibkan untuk mengisi pendataan jemaat. Formulir dapat diperoleh dari tim ASER dan sekretariat dari Saudari Christine Siagian. Kemudian yang ke-10, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati kami lewat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan firman-Mu mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi Joshua dan Kaleb, di mana kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Daichi dan keluarganya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat, sehingga pelayanannya semakin Engkau berkati ya Tuhan. Keluarganya juga Engkau berkati, dan kehidupan anak-anaknya juga Engkau yang memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Bapa. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang membuka berkat bagi kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berhasil dan beruntung. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari kita saudara kekasih yang siap memberikan persembahan kita, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan tetap bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Aku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Mari kita semua yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari semuanya sama-sama katakan, Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman di dalam. mari sama-sama katakan dengan lebih lagi, katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari kita lagi katakan ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan Biarlah hanya bersama-Mu. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami aman bersama-Mu. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita saksikan penampilan dari ibu-ibu Lapensi. Mereka mempersembahkan pujian yang terbaik. Boleh dulu berikan tepuk tangannya. Halo, halo.
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan Kau telah berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah saat ini Tuhan yang menyenangkan Engkau Yesus. Pujian penyembahan Bapa biarlah menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa buat karya-Mu yang kami rasakan dari hari lepas hari. Terima kasih juga buat keselamatan yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami terus semakin setia, semakin sungguh di dalam Engkau Yesus. Dan biarlah kami juga semakin setia di dalam beribadah kepadamu, semakin setia di dalam menaikkan doa-doa kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang terus memampukan dalam hidup kami Bapa. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan Kau Allah yang melayakkan hidup kami sepanjang hari ini Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu juga. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami terus semakin setia, semakin tekun di dalam Yesus. Dan apapun setiap permasalahan kehidupan kami Tuhan, kami yakin percaya jawaban demi jawaban Kau berikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan terima kasih Bapak. Kami serahkan juga bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Kota Rantau Prapat juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa dan kota kami Bapa. Kami rindu kedamaian demi kedamaian dimanapun juga berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Biarlah setiap pemimpin yang memimpin bangsa dan kota juga berkati Bapa. Biarkan taruhkan Roh-Mu Tuhan. Biarlah pemimpin benar-benar membangun bangsa ini dan kota ini lebih baik lagi. Dan biarlah setiap rakyat yang ada di Indonesia dan kota Rantau Prapat boleh merasakan dalam segi kesejahteraan, perekonomian maupun kedamaian Bapa. Dan segi pembangunan juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu juga untuk perdamaian dunia juga kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah juga yang mengubahkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga gereja-Mu TOPC yang ada di Rantau Prapat ini juga Tuhan. Berkati Bapa. Biarlah kasih-Mu terus mengalir bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah gereja tempatkan di Jalan Kota Pinang juga menjadi berkat di lingkungan maupun di kota Rantau Prapat ini Bapa. Biarlah gereja semakin bertumbuh dalam Tuhan. Gereja Kamu semakin menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa boleh datang bersama-sama semakin diberkati Tuhan. Berkati pemimpin yang ada di gereja-Mu ini juga, gembala Bapak Pastor Anton Tarigan juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu sebagai hamba di gereja TOPC Bapa. Semakin pakai lebih luar biasa lagi Yesus. Berkati juga koordinator tempat ini, wakil koordinator juga, Dr. Guntur juga, beserta Pak Madi. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Kau terus memberkati urapi hamba-hamba-Mu Bapa. Para pengurus juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami melayani Engkau dengan sukacita, melayani Engkau dengan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang kami sebut Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Ajar kami juga dalam pelayanan, ajar kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah benar-benar melayani Engkau dengan setia Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu JKI juga TOPC yang ada hadir pada saat ini juga, yang tidak hadir juga berkati Bapa. Biarlah jemaat-Mu semakin setia, semakin tekun dalam Tuhan. Apapun pergumulan juga berkati Bapa. Biarlah jemaat-Mu terus mengandalkan Engkau Yesus. Berkati setiap pekerjaan usaha mata pencarian kami juga. Apapun yang kami lakukan, kami yakin percaya Bapa, Engkau akan memberkati dan hidup kami juga menjadi berkat Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ini dalam tangan-Mu. Perlindungan, pertolongan boleh ada. Dan kami serahkan juga kesehatan kami Yesus. Kami yakin percaya Engkau berikan kesehatan di dalam hidup kami. Dan kami terus bersyukur dan bersyukur Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya turunlah kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, dan cinta kasih dan kesempurnaan dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memberkati kita. Diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama Roh yang kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Dia